kebetulan juga dikasih waktu singkat. Ada dua hikmah yang besar yang kita dapat dari pelajaran Isra dan Mi'raj. Yang pertama adalah tentang kekuasaan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah ingin membuat sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun, jadilah, maka terjadilah ini. Di dalam ayat yang dibaca oleh qori kita tadi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hamba yang diceritakan di sini? Nabi Muhammad. Dari Masjidil Haram ke Masjidil, di mana adik-adik Masjidil Haram itu? Di Makkah. Di mana Masjidil Aqsa itu? Palestina, ya, Al-Quds. Berapa jarak dari kota Makkah ke Palestina? Tahu? 1350 km. Siapa pernah ke Jambi? Ada yang pernah ke Jambi? Atau ke Palembang? Ada? Ada? Jauh gak kira-kira? Berapa hari perjalanan? 2 hari 2 malam, ya, kira-kira seperti itu. Inilah yang ditempuh oleh Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebut Isra. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha disebut Mi'raj. Jadi perjalanan Isra wal Mi'raj itu ditempuh oleh Rasul karena diperjalankan oleh Allah hanya tidak sampai dalam 1 malam saja. Bayangkan adik-adik, saya akan tanya satu pertanyaan. Siapa yang tahu saya kasih hadiah 100.000? Pertanyaannya tentang apa ini? IPA. Tahu petir? Tahu? Pertanyaannya, berapakah kecepatan petir? Ayo coba jawab. Jawabannya banyak. Ayo, yang di belakang, yang di depan silakan. Berapa? Silakan berdiri dari situ. Ayo ditunjuk dulu. Iya, jawabannya sebenarnya berapa? 150.000 km per detik. Nanti di tengah-tengah saya bertanya, saya akan memberikan hadiah. Jadi dengarkan baik-baik. Kemudian Rasulullah melaksanakan ataupun diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, itu menaiki apa? Buruk. Buruk itu bukan ibu-ibu pakai rok, ya. Tapi buruk itu adalah kendaraan yang dikhususkan oleh Allah untuk mengangkut dan membawa Rasulullah melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan kecepatan buruk itu setara dengan kecepatan kilat. 150.000 km per detik. Berarti sekali tik, sekali buruk itu mengepakkan sayapnya, langsung tak nampak. Pernah nampak Valentino Rossi? Pernah nggak? Itu kan kalau kita lihat di TV, ketika dia balap, yang kameramennya langsung begini. Dia sorot di sana, tiba-tiba ke sana. Itu masih 300 km per jam. Bayangkan
kalau kecepatannya 150.000 kilometer per detik. Makanya Allah mengawali kalimat itu dengan subhana. Jadi subhana itu Allah gunakan untuk mengagungkan diri Allah sendiri. Subhana, maha suci Allah. Jadi kalau kita kagum selama ini, sebenarnya bukan subhanallah bacaannya, tapi masya Allah. Coba kita tes dulu ingatan kita. Kalau kita merasa kagum dengan keindahan sesuatu, maka kita ucapkan masya Allah. Kalau kita merasa berdosa, kita ucapkan astagfirullah. Kalau kita mau bertakbir, Allah. Kalau kita baru dapat nikmat, kalau kita melihat orang mandi, yang berbuat alhamdulillah pula. Kalau melihat orang mandi, astagfirullah. Jangan lihat lagi, ya. Jangan astagfirullah. Astagfirullah. Ya. Maka bacaan yang diawali oleh Allah Subhana, maha suci Allah, menandakan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat besar. Adik-adik, bahkan ketika itu Rasul pulang dari Sidratul Muntaha, lalu kemudian kembali lagi ke Mekah dan mengumpulkan orang-orang Quraisy dan menceritakan apa yang sudah terjadi. Adakah yang percaya waktu itu? Tidak ada. Yang percaya hanya satu. Ada yang tahu? Saya kasih 100.000. Maju. Yang percaya hanya satu. Siapa kan dia? Dan jawabannya sudah dapat. Abu Bakar As-Siddiq. Saya Masya Allah. Jadi yang mengatakan konsentrasi insya Allah dapat rezeki. Iya. Siapakah yang percaya waktu itu? Namanya Abu Bakar As-Siddiq. Sejak saat itulah Abu Bakar digelar As-Siddiq. Jadi memang As-Siddiq Abu Bakar itu adalah seorang sahabat yang berjuang dengan Rasulullah SAW walaupun pertaruhannya nyawa. Kita lanjut, adik-adik. Lalu kemudian kisah ini menggambarkan betapa Allah itu sangat kuasa, yang tidak mungkin secara nalar bisa dibuat mungkin oleh Allah. Ya bayangkan, ketika itu belum sempat terpikir akan ada orang sampai ke langit. Sudah adakah manusia yang sampai ke langit sampai saat sekarang ini? Hanya beberapa orang saja, dan itu semuanya adalah Nabi. Nabi Idris alaihissalam, Nabi Muhammad SAW. Manusia-manusia yang sekarang ini sudah ada yang sampai ke langit? Nehi muji piare hoga yang ini belum pernah satu pun. Tapi ke bulan pernah. Bulan dengan langit beda gak? Masih jauh. Tapi Rasulullah sudah ke langit yang pertama, kedua, sampai kemudian ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Itu yang pertama, adik-adik. Yang kedua, kita singkat saja karena saya dikasih waktu 20 menit, ini sudah hampir 20 menit, kita singkat. Yang kedua, hikmah perjalanan daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW ketika kita meminta, ketika kita dalam keadaan galau. Adik-adik laki-laki pernah galau? Galau karena apa? Diputusin. Jangan dulu bikin pacar-pacaran ya. Perempuan pernah galau? Hah? Gara-gara duit. Maka kenapa sering galau sekarang? Karena sebenarnya lagu-lagu yang kita nyanyikan akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Percaya? Percaya nggak?
Kenal dengan Ayu Ting Ting? Kenapa Ayu Ting Ting? Apa lagu yang pertama? Kesana kemari mencari alamat, namun yang ku temui bukan dirimu sayang. Sampai sekarang tak ketemu alamat suaminya. Gara-gara apa? Gara-gara lagunya. Zaskia Gotik kenal? 1 jam saja bercinta denganmu, 1 jam saja bercumbu denganmu. Cuma 1 jam dia bersama dengan Kiki Prasetyo. Betul. Jadi lagu itu berpengaruh. Makanya kita sebagai anak-anak didik, murid MTS Amal Soleh, lakukanlah amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Jadi perjalanan Rasulullah Isra wal Mi'raj itu adalah bagian dari hadiah Allah kepada Rasul. Karena Rasul sudah bersabar dalam posisi sedang bersedih. Makanya di tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Atau bahasa Arabnya ada yang tahu? Bahasa Arab tahun kesedihan. Saya kasih tahun 1000. Gak ada yang tahu? Astagfirullah. Tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena ketika tahun itu meninggallah Abu Thalib sebagai benteng tameng dakwah Rasulullah, dan juga meninggal Siti Khadijah, istri dan donatur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tahun itu disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Saya ulangi, tahun itu disebut Amul Husni. Saya ulangi, tahun itu disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Nah, di saat Rasulullah sedih, karena Rasulullah sabar, Allah kasih hadiah. Maka kalau kita sedih, kita ada masalah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jangan sedikit-sedikit diletak ataupun ditulis dalam status WA, status Facebook. Memintalah kepada Allah. Hanya Allah tempat meminta. Dan yakinlah permintaan kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sudah 25 menit, kesimpulannya. Yang pertama, kekuasaan Allah itu kadang tidak bisa ditangkap atau diterima oleh logika kita, tapi Allah itu maha kuasa. Yang kedua, hanya kepada Allah lah kita meminta, hanya kepada Allah kita menyembah. Kemudian, sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW, kita dianjurkan untuk banyak-banyak berselawat agar nanti harapan kita ditempatkan bersama Rasulullah SAW di surganya bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Dan harus kita ketahui siapa-siapa saja anak daripada Rasulullah. Ada yang tahu? Terakhir ini, ada yang tahu anak-anak daripada Rasulullah? Boleh dinyanyikan satu orang. Jangan dulu, jangan lagi ya. Anak-anak Nabi. Siapa yang berani maju ke sini kita bernyanyi. Jadi buat gila kita nyanyi. Coba ambil punya. Ya, 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Bapaknya bernama
bantu. Masya Allah, Masya Allah. Ya, nanti kalau kita ketemu lagi, insya Allah ada waktunya. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah. Nama saya Ahmad Sofa Siregar. Dimanapun adik-adik berjumpa, jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan. Walaupun memang jarak Medan. Saya 2 bulan di Arab, 2 minggu di sini, begitu. Karena 3 bulan saya bertugas di Arab, jadi jarak di sini. Tapi andaikan bertemu, jangan segan-segan, panggil saja. Insya Allah saya orangnya bukan orang sombong, karena tidak ada yang patut disombongkan ketika kita hidup di dunia Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati dan diridhoi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Astagfirullahaladzim wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.